Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Saya harap baik-baik saja. Kali ini masih berbicara tentang bangun ruang. Kita akan lanjutkan tentang pembahasan volume pada bangun ruang. Kali ini kita akan mempelajari volume bangun ruang, yaitu 5 segitiga. Sebelumnya kita sudah belajar prisma segi 4, ya, baik balok, kubus, dan pada pertemuan minggu lalu kita telah belajar prismanya segitiga. Sekarang kita pindah ke bentuk limas, yaitu 5 segitiga. Nah, masih ada yang ingat bentuk 5 segitiga seperti apa? Ya, jadi 5 segitiga memiliki 3 sisi tegak dengan alas berbentuk segitiga. Ya. Nah, bedanya dengan prisma, ketika prisma alas dan atasnya itu sama bentuknya. Sedangkan di limas hanya memiliki sisi alas tapi tidak memiliki sisi atas. Diganti dengan sebuah puncak. Nah, karena ada 3 sisi, maka volumenya nanti akan terbagi menjadi 3. Maka rumusnya ya, sepertiga dikali luas alas dikali tinggi. Ya, untuk luas alas sama, kita menggunakan rumus luas alas segi 3. Nah, kurang lebih seperti ini ya contohnya. Sepertiga dikali dalam kurung, ya, kalau dalam kurung ini adalah luas alasnya, ya, setengah panjang alas kali lebar alas dikali tinggi. Nah, sepertiganya itu seperti yang saya jelaskan sebelumnya, karena ujungnya menguncup pada satu titik, ya, karena dia 3 sisi maka dibagi 3. Nah, ingat, lebar alas, panjang alas nanti akan sering digunakan. Nah, rumus turunannya ada beberapa. Kita tidak pakai rumus segitiga dulu ya. Nah, ada tinggi. Ya, tinggi sama dengan 3 dikali volume dibagi luas alas. Sedangkan luas alas, tinggal luas alasnya 3 dikali volume dibagi tinggi. Ya, jadi kita tidak akan fokus mencari panjang alas atau lebar alas. Ya, dikhawatirkan nanti bingung. Ya, nanti kalian akan pelajari lebih lanjut di SMP. Nah, contoh soalnya seperti ini. Sebuah 5 segitiga dengan tinggi 10 cm. Berapa volume bangun tersebut apabila alasnya memiliki panjang dan lebar masing-masing 6 cm? Kita tahu bahwa panjangnya 6 cm, lebar alasnya juga 6 cm, dan tingginya 10 cm. Nah, maka bisa kita tentukan apa yang ditanyakan, yaitu volumenya. Nah, kita masuk langsung kepada penyelesaian soalnya. Ya, jangan lupa ingat-ingat rumusnya adalah 1/3 dikali, ya, setengah dikali panjang dikali lebar alas dikali tinggi. Kenapa saya taruh di dalam kurung? Jadi kita kerjakan yang dalam kurung dulu supaya tidak bercampur dengan bilangan yang lain. Kita masukkan nilainya. Sepertiga dikali setengah kali 6 kali 6, ya, dikali 10. Ya, fokusnya kita akan ke dalam kurung dulu. Maka 6 kali 6 menghasilkan 36. Ya, setelah 36 kita bagi, ya, atau kita kalikan dengan 1/2. Ya, 36 kali 1
36 dibagi 2 hasilnya 18. Nah, setelah kita dapatkan semuanya satu angka, maka kita bisa kalikan semuanya. Dalam hal ini saya kalikan luas alas dengan tinggi dulu. Atau kita bisa bagi, ya, bisa kalikan 1/3 dikali 18. Ya, bebas. Sama hasilnya akan ditemukan, nilainya sama ketika jawaban atau hitung-hitungan kalian telah benar. Misalkan kalau di sini 18 kali 10 hasilnya 180. 180 dikalikan dengan 1/3. 180 dikali 1 hasilnya 180 dan dibagi 3. Ya, 180 dibagi 3 menghasilkan 60. Nah, sedangkan kalau kita kalikan 1/3 dikali 18 dulu, sama saja. 18 dikali 1, 18. Dibagi 3, hasilnya 6. 6 dikali 10, 60. Maka volumenya adalah 60 cm kubik. Ya, jadi silahkan kalian gunakan cara yang paling baik buat kalian. Apabila tidak bisa dibagi 3, kalian kalikan dulu dengan tingginya. Apabila bisa langsung dibagi 3, silahkan kalian lanjut langsung dibagi 3 baru dikalikan dengan tingginya. Lanjut ke soal kedua. Sebuah 5 segitiga dengan volume 125 desimeter kubik dan tinggi 15 desimeter. Nah, ini ditanyakan berapa luas alas dari bangun tersebut. Ya, kita sudah mengetahui beberapa hal. Yang pertama, volumenya adalah 125 desimeter kubik. Sedangkan tingginya adalah 15 desimeter dan yang ditanyakan adalah luas alasnya. Jadi, yang akan kita gunakan di sini adalah rumus mencari luas alas. Nah, luas alas rumusnya seperti rumus turunan yang tadi, 3 dikali volume dibagi tinggi. Ya, kita masukkan angkanya, volumenya tadi 125, tingginya 15. Nah, hal ini, ya, kali ini saya tidak membagi 125 dengan 15 dulu, karena nanti akan menghasilkan koma. Nah, daripada kita menghitung koma, lebih baik kita kalikan dulu dengan 3. Ya, 125 kita kali dengan 3, hasilnya 375. Nah, 375, ya 375 kita bagi dengan 15, sehingga menghasilkan 25. Maka luas alasnya adalah 25 desimeter persegi. Nah, kenapa persegi? Karena yang dicari adalah luas alasnya. Ya, ingat, kalau luas itu pangkatnya 2, kalau volume itu pangkatnya 3. Jadi kalau ditanyakan alas, jangan lupa ditambahkan persegi atau pangkat 2. Lanjut ke contoh soal terakhir. Sebuah 5 segitiga memiliki volume 15 meter kubik. Berapa tingginya apabila memiliki panjang alas 6 meter dan lebar alas 3 meter? Dari soal kita ditanyakan berapa tingginya. Berarti yang ditanyakan adalah tinggi. Sedangkan informasi yang kita ketahui adalah volumenya 15 meter kubik. Panjang alas 6 meter dan lebar alas 3 meter. Nah, jawabannya kita masukkan rumus, ya, rumus tinggi. 3 dikali volume dibagi luas alas. Ingat,
dalam limas segitiga, luas alas itu menggunakan rumus segitiga. Karena tadi tidak ditemukan luas alasnya, maka kita cari dulu ya luas alasnya dengan rumus segitiga. Ya 3 dikali 15 sebagai volume dibagi, ya kita cari dulu luas alasnya, setengah dikali panjang alas dikali lebar alas, atau setengah dikali 6 dikali 3. Jadi 3 dikali 15 ya. Ini sama, sampai setengahnya saya kalikan 6 dengan 3 dulu sehingga menghasilkan 18. Nah, setengah dikali 18, 1 dikali 8 menghasilkan 18 dan dibagi 2 yaitu menghasilkan 9. Nah, 3 dikali 15 dibagi 9. Karena 15 dibagi 9 akan menghasilkan koma, maka saya kalikan dulu 3 dengan 15. Jadi 3 dikali 15 sama dengan 45. 45 baru kita bagi dengan 9 yang akan menghasilkan 5. Jadi tingginya adalah 5 meter. Nah, itu adalah pembelajaran matematika minggu ini. Semoga kalian rajin untuk berlatih, karena matematika tidak cukup dengan menghafal rumus atau menghafal perkalian, tapi harus sering dilatih, harus sering dicoba. Terima kasih, semoga bermanfaat. Kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.